Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Syiar, yang mana tentunya program acara Syiar akan menambah wawasan Anda seputar dunia Islam. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang terhormat Ustadz Al-Mutahhiri MH. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ustadz ya. Terima kasih telah hadir di TVRI Jambi Ustadz. Dan pemirsa, tadi telah sama-sama kita dengar lantunan indah dari Gambus El Hawa Group. Ada Kak Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum Abang, Kakak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, selalu setia menemani program acara Syiar kita dalam setiap minggunya. Dan yang sangat luar biasa sekali, ada ibu-ibu Majelis Ta'lim dari RT 10 Kelurahan Pijuan. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Ibu ya, sudah siap Ibu ya, sama-sama kita dengarkan tausiah dari narasumber kita pada hari ini? Siap. Baik. Mohon izin Ustadz, ya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan ibu-ibu dari RT 10 Kelurahan Pijuan ya Ustadz. Jauh ini Mbak ya? Iya jauh, Alhamdulillah semangat sekali, sangat luar biasa sekali ibu-ibunya telah hadir di Studio TVRI Jambi. Baik Ustadz, membahas tentang tema kita hari ini nih Ustadz. Menarik, karena saya melihat dari temanya tentang udhiyah. Mungkin pemirsa juga ada yang bingung, wah apa ini udhiyah? Kemudian apa sih dalam tinjauan hukumnya dan hikmahnya ya Ustadz ya. Baik Ustadz, silakan langsung saja dimulai untuk tausiahnya. Terima kasih Mbak. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'dah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Ini lumayan jauh ini Mbak ya, menyeberangi kabupaten lain. Benar sekali, Ustaz. Dengan semangat yang luar biasa. Insyaallah ini pahalanya berpuluh-puluh kali lipat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini berkaitan dengan udhiyah. Mungkin orang jarang dengar ini, apa ini udhiyah? Benar. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, bahkan ada satu kitab agak lucu namanya Al-Ahkam Al-Udhiyah Wal-Aqiqah Wat-Tadhkiyah. Itu pembahasannya tidak ada yang menceritakan sedikit pun tentang kurban. Tapi bahasa fikihnya menggunakan kata-kata udhiyah. Lalu muncul kata-kata kurban ini dari mana? Gitu. Maka dilihatlah salah satunya oleh Syekh Muhammad Adib Al-Kulkul. Beliau mengatakan bahwasanya udhiyah ini diambil dari kata dhaha. Kemudian berubah menjadi udhiyah. Secara istilah ulama kita mendefinisikan udhiyah ini adalah hewan yang dipotong tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu dan di waktu-waktu yang tertentu. Nah, hewan yang dipotong untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bahasa Arabnya qurbanan. Diambil dari bahasa Arab qariba yaqrabu qurbanan. Apa itu qurbanan? Yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan, apapun perbuatan kita yang esensinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya kurban. Termasuk ibu-ibu dari Pijuan datang ke sini, itu kurban juga. Masya Allah. Kurban waktu, kurban meninggalkan suami sebentar, kurban meninggalkan anak, itu berkurban juga. Orang lagi belajar, mondok misalnya, 4 tahun, 6 tahun mondok, meninggalkan rumah, berkorban. Suami keluar rumah, itu juga berkorban. Jadi apapun yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, namanya kurban. Asal jangan kurban perasaan. Asal jangan kurban perasaan. Apalagi kurban makan hati. Itu benar Ustaz. Tapi kurban yang di sini adalah kurban yang kita memotong hewan. Nah, memotong hewannya ini pada waktu tertentu, pada saat tertentu, dan pada ketentuan yang tertentu. Hewan apa yang kita potong? Hewan yang dipotong itu adalah hewan ternak. Hewan yang diternakkan. Hewan ternak yang mana? Hewan ternak yang kakinya 4.
Jangan pula nanti hewan ternak yang kakinya 4 yang mana? Bisa masuk kategorinya kalau diurutkan sekali unta. Cuman kita di Jambi ini kan tidak ada unta ya kan. Di mana mau dicari? Iya, mana mau cari unta. Atau di bawah unta bakar atau sapi bahasa kita. Sapi. Nah, atau yang sebangsa dengan sapi, jamus, kerbau. Kerbau. Boleh. Ya. Kemudian di bawah sapi lagi apa lagi yang diternakkan dan diambil susunya? Kambing. Biri-biri. Nah, itulah yang untuk dikurbankan. 3 hewan ini tadi. Unta, sapi atau kerbau dan juga kambing. Nah, bagaimana dengan ayam? Boleh tidak dikurbankan? Kakinya nggak Ya, 4. kakinya kan nggak 4. Kakinya cuma ada dua. Nah, maka ayam walaupun diternak, Bu, tidak masuk kategori hewan udhiyah atau hewan yang dipotong untuk dikurbankan. Nah, ini hewan-hewan yang kita gunakan untuk kurban. Kenapa kita harus berkurban? Dimensinya ada 2, Mbak. Dimensi ukhrawi, dimensi duniawi. Dimensi ukhrawi adalah bagaimana kita berkurban, bagaimana kita merelakan harta kita berikan di jalan Allah, kira-kira ikhlas atau tidak. Tujuannya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah. Dimensi sosialnya apa? Dimensi duniawinya ada dimensi sosial. Apa? Memberikan makan kepada orang-orang fakir. Lalu tujuan kurban ini baik atau tidak? Tentu saja baik. Bagaimana muncul kisah kurban? Ini muncul dari kisah siapa orang yang pertama kali berkurban? Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kurban Nabi Ibrahim ini lebih berat lagi, Bu. Dikisahkan dalam Quran itu suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya beliau diperintahkan mendapat wahyu, potong anakmu, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim ragu. Kalau Nabi, Bu, menerima wahyu itu macam-macam. Bisa melalui mimpi, bisa langsung turun dari Ibrahim. Nah, itu Nabi. Kalau kita tidur bermimpi, itu nyombong baik dah. Iya. Apalagi tidur tak cuci kaki, tak cuci tangan, langsung itu Allah alam itu mimpinya tu, ya. Dan Nabi ni ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam tidur, bangun mimpi, ngomong dengan anaknya, wahai anakku Ismail, Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Apa jawab anaknya? Jangan ragu ya, potong bela. Kalau anak kita, Bu, nak baba disuruh Tuhan potong, ayah aku gila. Kabur tahu. Iya, kabur malah. Tapi ini Nabi. Dan ini bentuk bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa bentuk keikhlasan itu? Dipotong, Nabi Ibrahim memotong anaknya, diganti Allah dengan kambing. Nah, kita, Bu, di saat itu kalau Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad wajib bagi dirinya untuk berkurban. Nabi Muhammad itu kurbannya bikabshain, dengan 2 kambing. Bahkan ya? Kambing putih gemuk itu Nabi. Nah, kalau kita bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafi mengatakan wajib kurban atau udhiyah. Bahasa kurban sajalah ya, lebih enak gitu ya. Kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan sunnah muakkadah kurban. Mana? Mereka mengambil satu pendapat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Tirmidzi, Ahmad, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia punya kelapangan. Kelapangan itu punya rizki, waktunya ada, duitnya melimpah. Walam yudhi, dan dia tak berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat masjid kami. Jangan masuk masjid kami. Maksudnya apa? Bukan tak boleh ke masjid. Percuma ibadah kamu. Betul. Allah beri kamu rezeki yang banyak, uang yang banyak, tak mau berkorban. Wah, sayang sekali. Ustaz, ya? Maka dalam mazhab Hanafi katanya wajib bagi setiap muslim aqil, baligh, mampu, wajib kurban, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kata mazhab Syafi'i, yang 3, Syafi'i, Maliki dan Hanbali, tidak wajib, sunnah muakkadah. Namun walaupun begitu tetap kita dianjurkan berkurban. Kenapa? Ada dimensi sosial, ada dimensi ukhrawi tadi. Dimensi sosialnya apa? Memberikan makan kepada orang-orang fakir, Bu. Orang fakir ni kan nak makan juga, pingin makan daging, pingin juga cicip juga, apa rasanya makan daging kerbau, ya apa rasanya makan daging sapi yang masih segar. Mereka juga ingin memakan itu. Nah, kalau kita punya duit tak mau berkorban, alangkah hinanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi
Ibu-ibu di sini, apalagi yang di sini, kurban. Yang di rumah juga berkurban kalau punya kelapangan. Jangan sampai tidak berkurban. Maaf, kita kadang ada yang punya rezekinya, gajinya sampai 10 juta, 11 juta. Yang punya kebun sawit sekarang lagi enak nih, ongkang-ongkang kaki. Sawit lagi mahal. Punya kebun sawit 10 hektar, 20 hektar. Panennya kan lumayan itu. Tak mau berkurban. Ya Allah. Apa Rugi kata Nabi? sekali. Masya Allah. Seburuk-buruknya manusia, kata ulama, ya, kata Syekh An-Nawawi, seburuk-buruknya manusia, dia hartanya banyak tapi tak mau berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sekarang masih banyak harta kurban. Kaki kalau deketik lagi gigit jari. Ya, tapi ingat, niat berkurban jangan bukan karena minta dikata orang kayo. Nah, lain niatnya. Nah, ya, kalau Ustaz, sudah ya. seperti itu tidak ada dimensi ibadahnya, Bu. Ada orang sebut, aduh, bahkan kita ke kurban, Pak, jangan lupa sebut nama saya. Itu betul. Iya. Jangan lupa sebut. Ada kayak ya, gitu. Nanti kalau pas ini, wah ini kurban si Anu. Tuh tengok, aku 5 berkurban, kamu cuma seekor. Itu tidak bisa. Jadi ada riak di situ. Ada riaknya di ya, situ. Ustaz, ya. Bahkan kalau perlu, kalau berkurban, siapa yang kurban? Hamba Allah. Cuma jangan pula bersebut hamba Allah tu aku je. Itu sama dengan Sama tidak. dengan tidak. Sama aja dengan bohong, tidak. Ustaz. Sama aja. Kenapa? Karena inilah esensi kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru dari segi dimensi kenapa kita harus berkurban gitu. Lalu kira-kira hewan yang kurbankan tadi kakinya 4 gitu, Ibu, ya, sapi atau segala macam. Lalu hewannya harus bagaimana yang dikurbankan itu? Hewan yang dikurbankan itu ada syarat-syaratnya. 1, tidak sakit. 2, tidak buta. 3, tidak dalam keadaan kurus. 4, dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau sapinya, kenapa yang tidak boleh seperti itu? Khawatir kalau sapinya sakit, yang dikhawatirkan itu hanya satu, mengurangi kadar daripada daging. Daging. Kan kita ingin berkurban tuh yang sehat-sehat. Betul. Yang Ya. paripurna ya. Paripurna. Gitu. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita berkurban dengan sapi, boleh tak sapi yang betino? Saya jawab, boleh. Boleh, Ustaz. Karena Ya? ulama tidak melarang sapi betina. Cuman, selagi masih ada sapi jantan dulu. Nah, betul. Gitu. Ustaz, ya? Bukan berarti tidak boleh sapi betina. Kenapa? Kalau nak nyari sapi jantan, ternyata di kampung itu tidak ada sapi jantan, Ustaz. Payahlah nyari ke Iya, kampung sebelah, iya. apa repot nariknya, Ustaz. Tidak usah lah berkurban. Nah, itu salah. Malah tidak jadi Iya, urung nih. boleh sapi. Tapi alasan ulama kenapa harus diutamakan sapi atau kerbau yang jantan bukan yang betina? Karena sapi jantan atau kerbau jantan itu dia lebih banyak dagingnya daripada lemaknya. Oh, jadi kalau betina lebih banyak lemaknya Iya. nih, Bu. Waduh. Itu saja alasannya. Iya. Agak relate ke ibu-ibu. Ternyata bukan hanya manusia, persapian juga seperti itu. Iya. Yang kedua, sapi atau kerbau jantan itu ketika nanti dia mau dikurbankan atau disembelih, dia lebih tenang. Oh, lebih siap Lebih begitu, siap, itu saja. Makanya yang berkorban itu laki-laki, yang hobi ngorbankan perempuan. Nah, itu seperti korban itu. perasaan aja kalau perempuan iya. kayaknya. Namun sekali lagi, Bu, tidak ada larangan kurban itu sapi perempuan. Boleh kok sapi, tapi utamakan dulu sapi laki-laki Laki-laki seperti atau jantan. ya sapi jantan seperti yang dikatakan ulama tadi. Nah, ketika kita berkurban itu jangan lupa dagingnya dibagi-bagikan. Ya, dibagi-bagikan. Ustadz, berapa sih sebenarnya standar batasan membagi daging kurban? Ulama tidak ada yang membatasi, Bu. Apakah harus dibagi 100%? Apakah yang ngambil sedikit? Tidak. Tapi ada, sekali lagi, ada dimensi sosial yang harus kita utamakan. Ya, kalau bisa, misal kita potong kurban, potong sapi, si pengkurban itu ambil saja 1/4-nya atau 1/3-nya lah. Sisanya silahkan dibagi-bagikan kepada orang fakir atau miskin. Orang kaya boleh enggak Ustaz ngambil daging kurban? Boleh, enggak jadi Berarti apa-apa. boleh ya Ustaz Boleh. ya. Kan ada yang saya pernah dengar, enggak boleh nih, harus disedekahkan semua. Nah, boleh ya Ustaz ya. Cuman kenapa? Kurban ini tidak sama dengan zakat. Oh, baik Ustaz. Kalau zakat ada asnaf yang 8 yang harus diberikan. Tapi kalau kurban kan tidak harus
terfokus kepada yang 8. Boleh kepada orang lain boleh. Nak rumahnya 10 tingkat kan boleh dia bagi daging kurban. Oh, Tak jadi masalah. Cuman berfikir dewek lah. Iya benar. Ya. Pikir dewek lah. Berfikir dewek lah. Iya, betul. Membantu orang gitu ya. Rumah lah 10 tingkat. Nak juga daging kurban sekilo dari. Itu yang berfikir Betul, dewek lah. betul. Ya, kecuali kalau dia yang berkurban. Boleh dia mengambil daging kurbannya. Nah, kurban ini terbagi 2. Iya. Ada kurban nazar atau kurban wajib, ada kurban sunnah. Ya. Kurban wajib, kurban sunnah itu yang mana? Kurban sunnah itu kurban atau udhiyah yang tanpa diembeli niat atau apapun. Kalau kurban wajib itu kurban nazar yang diembeli dengan sesuatu dulu di awal. Ya. Contoh, nanti kalau anak saya lulus PNS misalnya kan, atau lulus ASN, saya nak berkurban lah motong sapi. Wah. Ternyata anaknya lulus. Akhirnya berkurbanlah, Iya. motonglah sapi. Itu daging kurban yang nazar, yang wajib tadi, yang ibu potong, itu haram bagi ibu memakannya. Wah, menarik Ustadz ya. Mohon Iya. izin kita jeda terlebih dahulu Oke, Ustadz. oke, Nanti iya, setelah baik, ini baik. kita bahas lagi tentang halnya yang nazar tadi ya Baik, Ustadz. baik, Baik baik, Ustadz. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara. Berikut ini tetaplah bersama Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Alhamdulillah masih semangat ya ibu-ibu ya. Baik Ustadz, tadi sedikit mohon izin saya jeda terlebih dahulu tentang nazar tadi ya. Yang mana kurban ada nazar dan satu lagi kurban yang sunnah. kurban sunnah. Silakan mohon dilanjutkan kembali Ustadz penjelasannya. Terima kasih Mbak. Baik ibu-ibu, masih ingat tadi ya? Masih. Masih apa ayo? Jadi ada kurban sunnah atau udhiyah sunnah, ada kurban wajib Wajib. atau udhiyah wajib. Ya. Yang saya katakan sedikit tadi, kurban wajib tadi atau kurban nazar usaha kita. Itu seperti yang saya contohkan tadi di awal. Pokoknya kalau nanti anak saya lulus PNS saya nak potong kurban lah. Ternyata lulus dan ibu potong kurban. Haram ibu memakan daging kurbannya. Kenapa diharamkan? Karena itu menjadi kurban yang dinazarkan. Maka setiap yang dinazarkan kurbannya haram bagi si pengkurban makan daging kurbannya sendiri. Kalau punya orang lain tidak apa-apa. Ya. Kalau punya sendiri haram. Jadi kalau Tapi ibu, nanti masjid ngebagi kita juga tuh nggak apa-apa enggak. Ustadz? Oh ya boleh, tapi boleh. jangan daging dia sendiri. Maka perlu diperhatikan sapi mana yang dipotong. Lah, kadang di masjid kan Iya. digabung aja nih Ustadz, nggak tahu maka ini daging betul sapi yang ini. penting di saat ibu memotong hewan kurban, ibu yang berkurban itu disunnahkan, bahkan afdalnya yang mengkurban itu yang memotong kurbannya sendiri. Tapi kalau tidak mampu, maka ibu-ibu yang berkurban dianjurkan oleh Nabi untuk melihat hewan kurbannya. Oh, ternyata Kenapa? seperti itu. Iya, saking besarnya pahala kurban. Sebab pahala kurban itu, Bu, sebelum darah menetes ke bumi, darah yang dikurbankan itu pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kurban wajib. Kalau kurban sunnah yang tak ada embel-embel, ada duit, lebih duit kok, kurban lah. Pokoknya siapkan, aku pokoknya kurban. Ya, tanpa nyebutkan embel-embel, tanpa perlu siapkan ini itu, tanpa perlu kata-kata nazar, pokoknya ada duit, kurban lah. Itu namanya kurban sunnah. Kurban sunnah boleh kita memakan daging kurban kita. Bahkan daging kurban itu bila perlu dimasak banyak-banyak bagi ke tetangga boleh. Oh, lebih baik lagi Lebih ya baik Ustadz, lagi. ya. Tetapi bedanya kalau daging kurban itu kan beda dengan daging akikah. Kalau daging akikah sembelih kita masak dulu bagi orang, baru bagi kita bagi orang. Tapi kalau daging kurban sembelih mentah lebih bagus bagi ke orang. Sebab orang miskin ini begini Bu. Iya. Nanti bisa dilihat itu. Ada satu orang itu nerima daging kurban sampai kadang dapat 10 kupon. Iya bener, memang ada kayaknya. Kayak Ustadz memang pengalaman nih panitia kurban. Ada sampai 10 kupon. Ada tuh. Sehingga motornya tuh penuh daging kurban kalau. Kalau miskin, fakir, enggak apa-apa, Bu. Karena mungkin dia dengan daging banyak itu, sebahagian mungkin mau dimasaknya, sebagian mau dijualnya, terserah dia lah.
Oh, Karena nah dia berarti butuh boleh biaya. Ibu. Tapi kalau kita yang punya kelebihan, pikir-pikirlah kantinan lain. Nah iya, mungkin bisa diberikan lagi ke sanak keluarga betul. yang lain. Boleh, gitu boleh ya, silakan. Ustaz. Nah ingat saat menyembelih kurban, boleh enggak Ustadz? Ini kadang kita pas nyembelih kurban, itu ada bagian tertentu yang enggak bisa diolah. Ah benar Ustaz, Ya, benar. ada itu kan ya, seperti kulit. Kulit ya Ustaznya. Iya. Nah itu kan kadang orang masjid bingung nih Ustaz, Iya, kulitnya betul. seperti apa. Nah itu gimana nih Ustaz? Nah, ada sebagian orang itu kulit kepala. Sebagian tempat bahkan ada kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi itu diberikan kepada yang tukang potong. Dianggapnya sebagai upah motong. Bahkan ada yang kadang tidak tahu diri itu tukang potong tuh ada minta dewek. Benar. Nah, Iya. itu gimana tuh? Nah, itu bagaimana? Kalau dia menjual kulit segala macam itu karena kulit kan susah ngolahnya Bu ya. Iya benar. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Termasuk menjual, menjadikan kepala hewan kurban sebagai upah untuk memotong hewan kurban. Jadi apa? Sia-sialah kurban, tidak dapat pahala apa-apa. Maka penting nanti kalau ibu-ibu, biasanya ada juga lah ibu-ibu sebagian ya yang jadi panitia kurban itu tukang masak air, tukang bikin kopi segala macam. Ingatkan bapak-bapaknya. Ya, jangan sampai kulit kurbannya dijual. Yang berkurban nanti tidak dapat pahala apa-apa. Panitia nanggung dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi baiknya seperti apa? Baiknya ya, Ustaz? bagaimana? Maka solusinya dikatakan oleh para ulama. Salah satunya diterangkan dalam kitab Al-Ahkam Al-Udhiyah tadi yang saya katakan. Caranya bagaimana supaya daging kurban ini tidak sia-sia? Maka daging kurban itu boleh satu dicincang, bagikan rata. Kulitnya tadi bagikan kepada seluruh orang kurban. Kalau misalnya ada yang tidak menerima, bahkan nanti khawatir mubadzir, maka cara yang kedua adalah kulitnya itu serahkan dulu kepada si pengkurban. Misalnya Mbak Modah nih tukang yang berkurban nih. Saya panitia kurban. Ya, Mbak Modah. Diakatkan dulu, diserahkan. Iya, Ibu, ini kulit hewan kurban Ibu. Ini kami tidak bisa mengolahnya. Baik. Mau dikasih ke orang juga susah. Nak buat jangik juga tidak tahu caranya. Misalnya kan. Benar, susah, Ini Ustaz. iya, kami kasih ke Ibu ya Bu. Nah, dengan Ibu tadi ternyata ada warga atau yang lain. Ini kulit kurbannya saya kasih ke Bapak ya. Saya kasih itu ke boleh Ibu ya. begitu. Kasih dulu. Sudah dikasih, perkara nanti yang nerima mau jual atau mau diolahnya dibuat jadi beduk, itu terserah dia. Oh, tapi Tapi bukan kalau orang masjidnya. kalau panitia ngambil langsung potong, ya, Langsung jual, itu tidak boleh. Tidak dapat pahala apa. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut Hanafi, boleh tidak menjual kulitnya itu? Tetap tidak boleh. Kalau mau boleh pakai cara yang tadi. Kasih tahu dulu dengan siapa? Pengkurbannya. Si pengkurban. Ini kulitnya mau kami jual, tujuannya nanti uangnya untuk disedekahkan lagi. Tapi bukan untuk makan sendiri. Betul. Tapi duit Disedekahkan. kurbannya untuk disedekahkan. Itu menurut mazhab Hanafi, sebagian Hanafi boleh. Boleh. Iya. Berarti Jadi- minta halal dulu lah istilahnya Iya. begitu ya. Ustaz? Tapi jual kulitnya tadi bukan untuk dimakan. Oh benar. Tapi Ustaz. duitnya untuk disedekahkan. disedekahkan. Ke siapa? Boleh ke fakir, boleh ke miskin. Tapi yang lebih amannya pakai cara yang pertama tadi saja. Sebab Serahkan dulu. mayoritas kita di Jambi ini, mobil khusus di Indonesia lah, itu kan mayoritasnya mazhabnya Syafi'i. Iya, Pakai cara-cara benar. Syafi'i. Maka ibu-ibu ingatkan yang suaminya tukang potong kurban, yang tukang potong kurban, sebut kaki, "Bang, jangan bawa balik kepala kerbau ya." Sambil Iya. diingatkan Iya, begitu sambil ya, diingatkan. Ustaz. Sebab kenapa tidak boleh untuk dijadikan sebagai upah pengkurban. Baik Ustaz, mohon izin tampaknya ibu-ibunya udah nggak sabar Oh, nih iya, Ustaz iya, mau iya, bertanya iya, saja. iya, Kita silakan. berikan waktu terlebih Baik, dahulu baik, ya silakan. saja. Baik, tapi Ustaz sebelumnya kita jeda terlebih dahulu nih kayaknya Baik, nih Ustaz, iya. biar ibu-ibunya bisa mempersiapkan pertanyaannya dulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali tentunya dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah Punya Kita.
Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, sama-sama telah kita dengarkan lantunan indah dari Qasidah El Hawa. Dan juga tadi Ustadz kita terpotong karena ibu-ibunya udah ada yang bersiap mau bertanya nih Ustadz. Mohon izin ya Ustadz ya. Baik, silakan. Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Baik Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang ada mendengar bagaimana seharusnya korban itu apa per individu atau keluarga. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Saya nama Elizawati dari RT 10. Ibu Elinawati. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz, gimana nih pertanyaannya menarik nih, pertanyaan dari Ibu Elinawati. Silakan. Berkorban itu sebagian ulama mengatakan cukup satu nama tapi pahalanya untuk satu keluarga. Ya. Karena mengikuti kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, terimalah kurbanku. Ya Allah, terimalah kurban daripada keluargaku. Ya Allah, terima kurban daripada umat-umatku." Ya. Nah, dari sini sebagian ulama ada yang mengatakan jadi kalau begitu kurban cukup satu nama tapi pahalanya nanti untuk satu keluarga. Jadi tidak perlu misalnya ibu, suami, anak, bini, menantu, ponak, galau dibuat. Ini tak perlu dibuat, cukup satu nama. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang kedua, boleh. Misalnya ibu berkorban. Kemudian ibu punya anak ibu mau berkorban. Pakailah nama ibu, nama anak cuman di tempat yang lain misalnya. Tak jadi juga masalah. Nah, yang penting mau berkorban, Bu. Yang kini jadi masalah kini kok duit banyak dan nak berkorban. Itu Bu ya. Jadi silahkan kalau ibu mau berkorban satu nama, boleh satu nama, pahalanya untuk satu keluarga. Atau mau dalam satu keluarga ada dua yang mau berkorban, pakai dua nama boleh, mau di tempat lain satu nama, satu nama juga boleh. Tapi kalau mengambil tidak banyak mudaratnya, boleh ngambil satu nama untuk satu keluarga boleh. Tapi kalau banyak duit silahkan saja. Satu sapi aja langsung satu sapi tujuh-tujuhnya untuk nama. 7 satu keluarga boleh. Boleh. Kalau yang melok lagi 7 nama 7 sapi. Nah, Masya Allah, itu berkahnya luar biasa. Itu barokahnya luar tapi biasa. Ustaz, izin saya sedikit nambah nih. Kalau nama orang yang telah meninggal atau almarhum atau almarhumah boleh nggak? Karena saya pernah mendengar ada nih di ujungnya ada almarhum atau almarhumah. Itu seperti apa Ustaz? Boleh menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu lagi. Karena yang perlu berkorban itu adalah yang masih hidup. Masih hidup. Pahalanya diuntukkan atau seperti Namun apa? pahalanya mau diperuntukkan untuk yang sudah wafat. Boleh. Juga. Nah, kalaupun mau pakai yang sudah wafat almarhum boleh menurut sebagian pendapat ulama Syafi'iyah. Jadi kan ada tuh sebagian orang tuh kebetulan dianya sudah kurban, istrinya sudah kurban, anaknya sudah kurban. Siapa lagi ya kira-kira nak kurban? Mak belah. Mak dulu belum sempat berkurban. Bikinlah nama emaknya dan pahalanya diserahkan untuk emaknya. Ada yang mengatakan ulama sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan. Iya, membolehkan. Nah, kenapa? Karena ulama itu juga mengambil pendapat daripada diistimbat bahasa fikihnya, mengistimbat hukum itu juga berdasarkan sunnah Nabi dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustaz ya. Lanjut Ibu, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Nika Hidiati dari Majelis Taklim RT 10 Kelurahan Pijoan. Begini Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa kurban itu berawal dari peristiwa di mana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Yang ingin saya tanyakan, apa pelajaran atau hikmah yang mungkin bisa kita petik dari kejadian ini yang kemudian bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu lagi boleh Ustadz? Boleh, silakan. Kemudian Ustadz, ketika kita lahir, kita tergadaikan dengan akikah di mana kita dianjurkan untuk menyembelih kambing atau hewan sebagai kurbannya sebagai gitu. kurban untuk akikah itu ya Ustadz ya. Namun bagaimana seumpamanya kalau kita atau orang tua kita tidak mempunyai kemampuan
pada hari ke-7, 14 dan seterusnya, atau bahkan sampai seterusnya, sehingga Tidak diakikah. akikah itu tidak terlaksana. Bagaimana Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nika tadi ya, Pak ya, Ustadz ya. Menarik pertanyaannya. Saya pun juga ingin tahu jawabannya. Oke. Dipersilahkan Ustadz untuk dijawab pertanyaan dari Bu Nika. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq itu Ibu ya. Ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan, Allah berikan dia jalan keluar. Ada aja kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rizki dari jalan yang tiada dikira-kira. Hikmah salah satu kenapa kita berkurban, hikmahnya itu. Ingin melihat seberapa takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan berat, Bu. Maaf, sekarang kurban satu sapi itu biayanya 2.700.000 sampai 3 juta. Kalau sapi yang dagingnya satu pikul itu berarti kalau 7 orang itu sekitar 20 juta sampai 21 juta, berarti kan 3 juta per orang. Benar. Kita kadang punya banyak kebutuhan. Kita kadang punya banyak keinginan yang perlu dicapai. Ini kebetulan HP nih, HP kok dipicit dak enak, lah rusak pula, lah heng-heng pula, kurban lah tercatat nama, kurban apa tidak yo mundur malu, maju duit dak ketik. Tapi inilah bentuk ketakwaan kita kepada Allah, pengorbanan kita kepada Allah. Sudahlah, HP bisa dicari. Kalau kurban awak tahun depan tak hidup tak tidak lagi. Betul. Akhirnya kurban. Kenapa? Menunjukkan betapa apakah kita bertakwa kepada Allah atau tidak. Efeknya apa? Ketika kita bertakwa kepada Allah, yang HP kau tadi rusak sudah berkurban, ternyata Allah ganti yang lebih bagus. Masya Allah. Kenapa? Dari jalan yang tiada diduga-duga. Yang asalnya kita serit, tak punya duit, maksudnya keluar dari sini ya. Iya. Yang susah, tak punya uang, gara-gara sudahlah. Awaklah terjanjilah terniat nak nazar. Apa terniat nak berkurban. Kebetulan ini duit memang khusus untuk kurban, kurbanlah. Ternyata diganti Allah yarzuquh, Allah beri rezeki dari jalan yang dikira-kira. Masya Allah. Tapi Jadi, jangan khawatir. Jangan khawatir kalau kita kurban duit malah habis. Enggak. Orang itu semakin membelanjakan hartanya di jalan Allah, semakin bertambah-tambah. Nah, tapi ada orang yang punya hutang nih Ustaz. Nah, Iya. itu yang agak beratnya nih Ustaz. Dia pengen niat kurban, tapi hutangnya lumayan. Nah, itu dulu kan. Nah, ibunya Iya. langsung, kata ibunya. Hutang itu Saya nyambung-nyambung nih. betul, Ustaz. betul. Hutang itu wajib dibayar. Kurban itu sunnah. Nah. Kira-kira pilih bayar hutang apa pilih berkurban? Yang wajib dulu. Maka wajib dulu ditunaikan. Betul, baik. Cuman yang jadi masalah kadang tuh Bu kantin lagi hutang awak lebih galak padanya. Ini yang tidak boleh Bu ya. Baik, Jadi kenapa? Karena hutang akan dibawa sampai mati. Maka ada satu kisah halakal muflis, celakalah orang yang muflis, celakalah yang muflis. Ditanya siapa ya Rasulullah ya orang yang muflis itu? Orang muflis adalah orang yang berhutang tapi dia tidak mau bayar hutangnya. Hati-hati. Nauzubillah ya, Ya. Ustaz ya. Jangan karena gengsi kita berkurban tapi hutang tak bayar, salah. Lebih baik kita tidak berkurban tapi bayar hutang. Ingat, kurban itu ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita sudah punya kelapangan, ingat, yang wajib itu kata Imam Hanafi yang punya kelebihan. Benar. Yang sunnah muakkadah itu yang punya kelebihan. Tapi ingat, yang punya kelebihan tidak mau berkurban, jangan dekati masjid kami, jangan dekati musalla kami. Maksudnya apa? Sia-sia ibadah kita. Jadi gitu Mbak ya? Iya. Jadi insya-Allah apa? Tentang yang akikah. Oh tadi, iya. Ustaz. Insya-Allah kalau rajin berkurban, lapanglah. Amin. Yang kedua, hadisnya itu dari Nabi itu kan, kullu mauludin yartahinu bi'aqiqatihi. Setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya. Maka sebagian ulama mengatakan akikah itu afdalnya 7 hari setelah kelahiran. Belum mampu 21 hari, belum mampu 40 hari, belum mampu bima syaa, kapan saja mampunya. Ada ulama sebagian kalau sudah tidak mampu 40 ya sudahlah. Tapi ada sebagian ulama dan Syafi'iyah kapan baik silakan berkurban. Sekarang kebetulan orang tua kita belum mampu untuk mengakikahi kita. Apakah sekarang kita harus tetap akikah? Kalau punya kelebihan akikah, Mbak. Tapi kalau ditanya, Ustadz kebetulan sekarang lagi kurban. Ya, sekarang lagi kurban. Sedangkan saya juga belum berakikah. Mana yang perlu saya dahulukan? Ya, dalam kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab ada satu kutip satu pendapat ulama, kalau seperti itu dahulukan kurban baru nanti akikah. Alasannya apa? Dan kalau ketepatan kita ada duit, pas bulan kurban.
Alasannya apa? Sebab kurban itu setahun sekali, sedangkan akikah bisa kapan saja. Baik, Masya Allah Gitu. Ustaz. Ya, begitu ya Ibu Nika ya. Lanjut terakhir pertanyaan Boleh, berikutnya. lanjut, Saya silakan ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Mariani dari pengajian Majelis Taklim RT 10 Kelurahan Pijoan. Yang ingin saya tanyakan di luar tema Pak Ustadz Oh boleh? iya, silakan. Saya ingin nanya tentang pembagian zakat harta atau penghasilan. Berapa seseorang harus mengeluarkannya dalam setahun dan kapan waktu mengeluarkannya? Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Ibu Nini ya, dia nanya tentang zakat ya Ustaz. Ya. Bisa berhubungan relate juga, bisa dijelaskan sama Boleh. Ustaznya. Dipersilakan Ustaz. Zakat itu masuk kategori sedekah. Sedekah itu terbagi dua. Ada sedekah masnunah, sedekah sunnah, ada sedekah wajibah, sedekah wajib. Sedekah masnunah itulah wakaf, hadiah, hibah, infak dan sedekah itu sendiri. Ya. Kalau sedekah wajib terbagi dua, Bu. Sedekah wajib atau zakatun nafs, zakatul badan, yang kedua zakatul mal. Satu sedekah wajib untuk badan kita, yang kedua sedekah untuk membersihkan harta kita. Sedekah wajib atau zakat, bahasa lainnya bahasa zakat badan itu zakat fitrah. Iya, saatnya Ya. kita lakukan Iya. habis puasa ya, Iya, Ramadan Ustaz. itu zakat badan atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib kepada seluruh umat muslim yang memiliki makan sampai saat lebaran. Itu wajib tuh. Ya. Kalau zakat mal itu terbagi lagi nanti. Zakat mal itu ada zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat barang tambang, zakat emas dan perak, dan zakat yang lain. Nah, sekarang ada lagi yang terbaru, zakat perdagangan itu ya. Ada lagi ijtihad ulama kontemporer sekarang seperti Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada namanya zakat profesi. Atau yang kita sebut zakat penghasilan sekarang penghasilan. itu. Nah, zakat profesi itu untuk siapa, Ustaz? Zakat profesi itu adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap orang yang memiliki profesi, pekerjaan. Orang tahunya yang punya wajib keluar zakat profesi itu PNS itulah. Bukan, Bu. Tapi setiap orang memiliki profesi. Kebetulan PNS itu profesi. Ya. Jadi kalau begitu, dokter, spesialis, Juga. itu wajib mengeluarkan Profesi, zakat penghasilan. Pengacara, siapa lagi? Ya pokoknya punya profesi lah. Profesi lah gitu. Tukang las pun juga profesi kan. Pedagang ada. Pedagang, Kalau ya. pedagang namanya zakatut tijarah. Zakat perdagangan. Jadi setiap zakat itu punya ketentuan masing-masing. Ada haul dengan nisab namanya. Haul itu masa 1 tahun, nisab itu kadar batasan minimal berapa kita harus mengeluarkan zakat. Nah, untuk zakat pertanian, zakat apalagi zakat binatang ternak itu beda-beda ketentuan nisabnya. Nah, zakat perdagangan penting dia dalam 1 tahun dia melebihi daripada keuntungannya. Modal dan keuntungannya sudah ada. Standar minimalnya berapa? Kira-kira itu ada yang mengatakan 83 gram emas, ada yang mengatakan kalau nilainya Bu ya, nilai perdagangan itu sudah sampai 83 gram emas, atau ada yang mengatakan sampai 85 gram emas. Ya. Kita ambillah misalnya 83 gram emas. Harga 1 gram emas itu berapa kira-kira? Karena sekarang 1 gram emas itu harganya 1 juta. Iya betul. Kira-kira lah. Ya, kira-kira 1 juta. Kalau gitu. di Jambi kan suku. Iya suku gitu kan. Kalau disukukan itu kira-kira sekitar 13 suku lebih dikit Bu. Kalau disukukan. Iya, Nah, taruhlah nilai emas tadi 85 gram. Berarti kalau sejuta 85 juta. Maka yang kita keluarkan, nilai yang kita dagangkan itu atau hasil kita yang keluarkan itu nyampe tak setahun dulu. Hitungannya hitungan Arab Bu ya. Hitungan kalau kita beribadah itu hitungannya hijriyah. Harus konsisten. Masa haji pakai hijriyah, puasa pakai hijriyah, tiba zakat nak pakai masehi. Ya. Jangan akhir tahun 2000 di Desember gitu bukan ya? Kalau misalnya ibu pas berdagang ternyata ibu mulainya di bulan Muharram. Belum sampai setahun ternyata untungnya sudah banyak. Sudah melebihi standar nisab tadi. Boleh enggak Ustaz saya bayar dulu walaupun menyampai setahun? Boleh-boleh saja. Tapi tidak wajib, berarti itu belum wajib. Tapi kalau sudah mau dikeluarkan, silakan saja. Ustaz, saya sudah nyampe setahun dan sudah sampai standar nisab, baru wajib keluarkan. Jangan tidak dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, tanggunglah dosa kayak gitu.
Betul. Iya. Sama dengan misalnya pegawai nih. Pegawai gajinya berapa? Gajinya 7 juta misalnya. Sekarang nilai standar emas tadi 85 juta. 100 juta. Berarti kalau setahun nyampe tak kira-kira? 7 juta kali 10 baru 70 juta tambah 14 juta. Berarti 84 juta. Kurang sejuta Itu gimana? misalnya. Itu bagaimana? Dia memang belum wajib bayar zakat profesinya, tapi tetap dianjurkan bersedekah. Betul. Sedekah tetap dianjurkan, Bu. Ya, kenapa? As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Maka kita berfikirlah dewek. Saya kok ngapo lah rezeki serit manjang, susah manjang. Oh, berfikir rupanya tidak pernah sedekah. Itu rupanya. Itu Ustaz, rupanya. Baik Gitu. Ustaz. Baik. Sudah terjawab ya Ibu ya. Mohon izin saat kita jeda terlebih dahulu ya Iya, Ustaz iya, ya. iya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barakah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barakah punya kita. Baik Ustadz, mohon izin saya ingin tahu juga nih Ustadz, ingin bertanya juga sedikit tentang apa sih sunnah-sunnahnya bagi orang yang berkurban nih Ustadz. Oh iya. Mohon dijelaskan sedikit Ustadz. Ada kesunahan yang khusus untuk yang berkurban, ada kesunahan yang boleh untuk yang berkurban dan tidak berkurban. Yang bagi yang berkurban ataupun tidak berkurban disunnahkan memperbanyak puasa. Puasa sunnah. Sunnah ya, Senin Puasa Kamis, tarwiyah, puasa Arafah, dan puasa sunnah yang lain. Yang kedua dianjurkan mereka memperbanyak sedekah. Yang ketiga dianjurkan mereka tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Yang selanjutnya bagi yang berkurban, ada khususnya berkurban, dianjurkan bagi yang berkurban tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut-rambut yang nempel di badan tubuhnya. Kalau yang bapak-bapak jangan motong jenggot, jangan motong kumis, jadi biar hanya rebak dulu. Wah, itu berapa lama Ustaz? Ada batasannya, dari tanggal 1 sampai saat dia mau berkurban. Kan kita potong kurban kan mulai dari tanggal 10 tuh Bu ya. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 jangan motong kuku, jangan motong yang bapak-bapak jangan motong jenggot, jangan motong kumis. Jadi ngapo? Inilah bentuk pengorbanan kita. Yang biasanya gagah bukan main. Wah, Iko berubah jadi ada nampak elok pula. Kenapa? Karena dianjurkan bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa sunnah-sunnah yang mesti bisa kita lakukan. Baik, barakallahu Ustaz. Tampaknya kita sudah di penghujung acara nih Ustaz. Mohon izin kesimpulannya untuk program acara kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Mbak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kekuatan, kesempatan dan umur yang panjang serta rezeki yang melimpah ruah. Kita manfaatkan umur yang panjang ini, rezeki yang ada ini untuk melaksanakan ibadah sunnah. Salah satunya adalah berkurban. Berkurban insya Allah akan memberi kelapangan kepada orang lain dan juga akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan Allah, apalagi yang masih memiliki kelapangan rizki yang berlimpah ruah. Ayo mari kita bersedekah, ayo mari kita berkurban, karena banyak saudara kita, tetangga kita, sanak famili kita yang belum menikmati hasil bagaimana yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kita kekuatan, kesabaran, keimanan dan rezeki yang berlimpah ruah, sehat badan sampai umur panjang. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Barakallah, terima kasih Ustaz Al-Mutahhiri telah hadir di TVRI Jambi. Baik pemirsa, demikianlah program Syiar pada hari ini. Terakhir mari sama-sama kita dengarkan alunan nada dari Gambus El Hawa. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.